Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sylvia Arianti. Kali ini kita akan bahas tentang materi pedagogik soal PPG IPA 2022. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah: A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dengan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, dan merancang prosedur eksperimen. Kemudian, Bu Rani mengecek, membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui media Google atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Pendekatan saintifik 5M terdiri dari tahap mengamati fenomena atau data, kemudian siswa diminta mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan jawaban atau membuktikan hipotesisnya. Dalam kegiatan eksperimen, Bu Rani sebaiknya membimbing siswa untuk merancang kegiatan eksperimen dengan memfasilitasi belajar siswa, tetapi langsung memberikan secara penuh prosedur eksperimen tersebut. Bahan bacaan yang sudah disiapkan diharapkan dapat membantu siswa merancang kegiatan eksperimen sesuai dengan RPP. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan saintifik 5M yang mempunyai 5 tahap. Yang pertama, mengamati. Aktivitas guru menyajikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Persepsi dan establishing set menyajikan objek, fakta, data, fenomena dalam bentuk natural, demonstrasi, gambar, video, grafik untuk diamati siswa. Yang kedua, menanya. Berdasarkan hasil pengamatan, meminta siswa bertanya. Sintak yang ketiga, mencoba. Aktivitas guru meminta dan membimbing siswa mengumpulkan data, melakukan pengamatan dan percobaan. Yang keempat, menalar. Meminta dan membimbing siswa menganalisis data. Yang kelima, mengomunikasikan. Aktivitas guru meminta siswa mempresentasikan hasil pengamatan atau percobaan. Sintaks sebuah model pembelajaran atau disebut sebagai prosedur pembelajaran merupakan langkah-langkah yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan 5M sebetulnya identik dengan model inquiry yang memiliki tahap sebagai berikut: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dalam tahap mengamati, guru sedapat mungkin memfasilitasi siswa untuk belajar mengamati yang dapat memicu rasa ingin tahu yang diwujudkan melalui aktivitas bertanya pada tahap 2. Pada tahap 3, mencoba, siswa secara langsung terlibat dalam mengumpulkan informasi atau data seperti melalui kegiatan eksperimen atau pengamatan agar dapat menjawab pertanyaan yang sudah diajukan pada tahap 2. Pada tahap ini, guru memfasilitasi siswa mulai dari merancang percobaan, melaksanakan percobaan, hingga menganalisis hasil percobaan atau pengamatan dan merumuskan kesimpulan melalui proses menalar pada tahap 4. Pada tahap 5, komunikasi. Hasil kegiatan dari tahap 1-4 akan dilaporkan atau dipresentasikan. Dalam model kooperatif terdapat 6 tahap pembelajaran. 1. Klarifikasi tujuan. 2. Menyampaikan informasi. 3. Membentuk kelompok belajar. 4. Membantu kelompok untuk bekerja dan belajar. 5. Mengadakan tes atau kuis. 6. Penghargaan terhadap kinerja dan prestasi capaian siswa. Guru dapat menggunakan pendekatan saintifik pada tahap 4 jika kegiatan belajar melalui proses penyelidikan. Semua pembelajaran apapun model yang digunakan pada dasarnya terdiri dari komponen utama, yaitu kegiatan pendahuluan yang umumnya dikenal dengan persepsi. Yang kedua, kegiatan inti, di mana model pendekatan
dan metode yang akan digunakan diimplementasikan dan penutup seperti merangkum dan menginformasikan kegiatan pertemuan selanjutnya. Suatu pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton. Dan 2. Siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam, presensi, dan mengkondisikan kelas untuk belajar. 2. Menginformasikan bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. 3. 4. Memotivasi siswa dengan mendemonstrasikan menarik benda dengan gaya tertentu, benda yang semula diam menjadi bergerak. Kegiatan yang paling tepat untuk 3 adalah A. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda mendapatkan gaya. C. Menanyakan pengertian gaya aksi dan gaya reaksi. D. Menanyakan keterkaitan gaya dengan percepatan. E. Menjelaskan hukum 2 Newton. Ditinjau dari pendekatan saintifik 5M, diketahui bahwa keempat penggalan tahap pembelajaran tersebut, tahap 1 sampai 3 dapat dikategorikan sebagai apersepsi menjelang tahap mengamati kerja gaya melalui sebuah demonstrasi pada tahap 4. Dengan demikian, tahap 3 seharusnya masih dalam tahap persepsi atau pengantar menuju proses inquiry. Pada tahap 2 persepsi, guru menginformasikan kepada siswa bahwa akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Tidak lain adalah hukum 1 Newton atau hukum kelembaban yang mendeskripsikan keadaan suatu benda ketika tidak ada gaya yang bekerja. Berdasarkan informasi tersebut, maka mestinya yang benar jawabannya itu adalah A. Berikut adalah penggalan tahapan pembelajaran guru untuk tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan hukum 2 Newton, dan 2. Siswa dapat menerapkan hukum 2 Newton. 1. Meminta satu kelompok tertentu mempresentasikan hasil percobaannya dan ditanggapi kelompok lain. 2. Menguatkan prinsip yang diperoleh dikenal dengan hukum 2 Newton dan mendiskusikan lebih lanjut berbagai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memberi penghargaan kepada kelompok yang kinerjanya baik, misalnya pujian. 4. 5. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. 6. Menginformasikan apa yang akan dipelajari selanjutnya dan tugas untuk mempelajarinya. Kegiatan yang paling tepat untuk 4 adalah A. Bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yakni hukum 2 Newton. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. C. Memberikan proses. D. Melakukan percobaan hukum 2 Newton. E. Guru menjelaskan hukum 2 Newton. Pada soal ini diketahui bahwa siswa sudah mempresentasikan hasil percobaannya, penguatan materi sudah dilakukan, dan pemberian penghargaan juga sudah dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran akan menuju sesi akhir atau penutup. Dalam pembelajaran kooperatif, salah satu tahap akhir yang penting adalah pemberian penghargaan yang dilakukan setelah diberikan tes atau kuis. Pada sesi penutup, merangkum materi secara bersama antara guru dan siswa sebelum melakukan refleksi dan informasi belajar selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Bersama siswa merangkum materi yang didapat hari ini, yaitu hukum 2 Newton. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia? C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Karena yang dinilai adalah keterampilan, maka jawaban yang tepat itu adalah C.
C yang meminta siswa untuk menunjukkan bagaimana mengukur suhu larutan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer. Dengan tugas demikian, siswa akan menuliskan langkah-langkah mengukur suhu larutan, bahkan mendemokan bagaimana mengukur suhu larutan dalam suatu gelas kimia secara tepat. Guru dapat meminta siswa untuk mendemokan cara mengukur suhu larutan. Jadi jawaban yang tepat untuk menilai keterampilan adalah C, menunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Penilaian autentik sedapat mungkin menggambarkan A. Sikap peserta didik, B. Pengetahuan peserta didik, C. Keterampilan peserta didik, D. Sikap dan pengetahuan peserta didik, E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Penilaian autentik merupakan proses penilaian berdasarkan bukti-bukti nyata terhadap hasil belajar siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian sistematis dan berkelanjutan. Jadi jawaban yang benar itu adalah E, sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab A. Kepala sekolah, B. Wakil kepala sekolah kesiswaan, C. Guru kelas atau wali kelas, D. Pengawas sekolah, E. Guru mata pelajaran. Penilaian autentik dilakukan pada setiap mata pelajaran yang meliputi 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, tanggung jawab dan pelaporannya menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran, yaitu jawabannya adalah E. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal penguasaan kompetensi pengetahuan, maka tes yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Tes keterampilan, B. Tes pilihan ganda, C. Tes sikap, D. Tes kognitif, E. Tes uraian. Aspek kognitif pada dasarnya dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu kognitif produk dan kognitif proses. Kognitif produk berkaitan dengan pengetahuan hasil proses penyelidikan dengan menggunakan prosedur-prosedur ilmiah seperti konsep, prinsip, hukum, dan teori. Kognitif proses merupakan pengetahuan yang berbasis pada proses-proses berpikir ilmiah seperti merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengolah data, dan menyimpulkan. Kognitif pada prinsipnya proses belajar didasarkan pada kemampuan berpikir atau kognitif, sedangkan keterampilan psikomotor dilandasi oleh kemampuan secara kinestetik atau tubuh yang sering dikenal dengan skill. Jadi jawaban tepat itu adalah tes kognitif atau D. Menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan dan memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasilnya merupakan tahapan penilaian aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Produk, D. Proses, E. Hasil. Dalam pembelajaran dikenal 3 ranah, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan perencanaan seperti membuat kisi-kisi, melakukan validasi, dan uji coba. Hasil penilaian pengetahuan digunakan untuk mengukur capaian kompetensi pengetahuan dan digunakan sebagai acuan belajar siswa selanjutnya, serta pada umumnya dilaporkan sebagai hasil belajar siswa. Penilaian aspek keterampilan pada umumnya dilakukan melalui pengamatan langsung performance siswa ketika beraktivitas di laboratorium. Hasil penilaian keterampilan pada umumnya hanya digunakan sebagai acuan untuk menilai capaian kompetensi pengetahuan karena keterampilan menunjang proses pendapat pengetahuan. Aspek sikap dinilai melalui penilaian antar teman atau penilaian diri. Hasil penilaian sikap digunakan untuk mendukung hasil penilaian pengetahuan seperti sikap jujur dalam mengamati fakta dan mengumpulkan serta mengolah data akan menghasilkan pengetahuan yang akurat dan logis. Jadi jawabannya adalah B. Pengetahuan. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80.
Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh pembelajaran tuas. Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa kelompok ahli. Pembelajaran remedial digunakan guru untuk membelajarkan indikator yang belum tuntas dengan menggunakan cara remedial kelas. Jika seluruh kelas belum tuntas, remedial kelompok jika sebagian saja yang belum tuntas, atau remedial individual. Pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret sehingga mudah dipahami siswa. Pada kasus di atas, proses persendian tidak mudah diamati, maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan. Guru meminta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa merumuskan pertanyaan atau masalah untuk selanjutnya melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan pesawat sederhana yang tersedia. Berdasarkan gambar tersebut, siswa akan mengidentifikasi unsur-unsur tuas dan jenis tuas pada tangan manusia yang memegang beban W. Jadi jawaban yang benar adalah B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia. Kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penilaian harian materi cermin dengan KKM 75 adalah sebagai berikut. 1. Sebanyak 25 siswa mendapat nilai di bawah 75. 2. Sebanyak 3 siswa mendapat nilai di atas 75. Kegiatan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Memberikan pembelajaran remedial dan pengayaan secara klasikal. B. Memberikan pembelajaran remedial secara klasikal dan pengayaan secara kelompok. C. Melakukan pembelajaran ulang pada materi tersebut untuk 25 siswa dan pengayaan secara berkelompok untuk 3 siswa. D. Mengulangi materi pada soal yang dijawab salah kepada seluruh kelas. E. Melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Karena siswanya lebih banyak tidak tuntas pada 25 orang siswa, maka jawaban yang tepat itu adalah melakukan pembelajaran ulang pada materi cermin tersebut, dan untuk yang 3 orang itu dilakukan pengayaan secara berkelompok. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Dalam pembelajaran materi zat aditif, semua siswa dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang berbasis pada level C1 dan C2, bahkan C3 atau low order thinking. Tetapi pada kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang meminta siswa melakukan analisis C4, C5, dan C6, high order thinking, kegiatan tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Memberikan pembelajaran remedial secara klasikal pada materi yang dianggap sulit. B. Menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir high order thinking seperti model kooperatif dan inquiry. C. Menerapkan pembelajaran langsung dan demonstrasi. D. Melakukan pembelajaran ulang pada soal-soal yang sulit dijawab siswa. E. Melanjutkan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi, diperlukan pembelajaran yang melatih siswa berpikir tingkat tinggi seperti model kooperatif dan model inquiry, dan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Model-model pembelajaran tersebut pada umumnya melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi
lagi, jawaban yang tepat itu adalah B. Menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir high order thinking seperti model kooperatif dan query. Pada soal berikut, sebuah alat yang pemakaiannya menerapkan prinsip pesawat sederhana seperti pada gambar berikut hanya dapat digunakan secara efektif untuk pemakai dengan tinggi badan maksimum 170 cm, tetapi sulit digunakan untuk orang yang memiliki tinggi badan lebih dari 170 cm. Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah A. Menuliskan keterangan ukuran tinggi badan pada alat tersebut agar diketahui pemakainya. B. Membuat alat tersebut menjadi fleksibel sehingga dapat digunakan oleh semua orang dengan beragam tinggi badan. C. Membuat alat bantu untuk pemakai dengan tinggi badan lebih dari 170 cm. D. Melarang setiap orang yang tinggi badan yang tidak sesuai untuk tidak menggunakan alat tersebut. E. Menyesuaikan beban yang diangkut ketika menggunakan alat tersebut. Ditinjau dari taksonomi Bloom, soal tersebut mengukur kemampuan A. Memahami, B. Menerapkan, C. Menganalisis, D. Mengevaluasi, E. Mencipta. Ranah taksonomi Bloom terdiri dari 6 level yang dikenal dengan kognitif C1 sampai C6 seperti tampak pada tabel berikut. C1 merupakan tahap kognitif yang paling rendah karena hanya mengandalkan kemampuan mengingat, sedangkan C6 merupakan kemampuan kognitif paling tinggi. Pada level C6, siswa memiliki kemampuan menghasilkan ide-ide sendiri yang original dalam belajar atau ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Level C6 hanya akan dicapai jika siswa sudah mahir pada level-level kognitif di bawahnya. Dalam pembelajaran, guru harus dapat membedakan setiap level pengetahuan. Taksonomi Bloom revisi, ada dimensi pengetahuan dan ada dimensi proses kognitif. Dimensi pengetahuan itu ada 4 macam, yaitu pertama pengetahuan faktual, 2. Pengetahuan konseptual, 3. Pengetahuan prosedural, dan 4. Pengetahuan metakognitif. Pengetahuan faktual ini merupakan pengetahuan tentang terminologi dan juga tentang bagian detail dan unsur-unsur. Sedangkan pengetahuan konseptual ini terdiri atas 3 pengetahuan. Yang pertama adalah tentang klasifikasi dan kategori, yang kedua tentang prinsip dan generalisasi, dan yang ketiga adalah tentang teori, model, dan struktur. Pengetahuan prosedural ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama tentang keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu dan pengetahuan algoritma. Yang kedua tentang teknik dan metode. Yang ketiga tentang kriteria penggunaan suatu prosedur. Yang keempat pengetahuan metakognitif. Ini contohnya adalah pengetahuan strategi. Yang kedua pengetahuan tentang operasi kognitif, dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Sedangkan dari segi dimensi proses kognitif ini terbagi atas 6 macam. Yang pertama C1 itu adalah mengingat. Contohnya adalah mengamati ataupun mengingat. Yang kedua adalah memahami. Contohnya menafsirkan, memberi contoh, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, dan menjelaskan. C3 itu adalah mengaplikasikan. Contohnya adalah menjalankan atau mengimplementasikan. Yang C4 itu menganalisis. Contohnya adalah menguraikan, mengorganisir, terus menemukan makna tersirat. C5 itu evaluasi. Contohnya memeriksa, mengkritik. Dan C6 membuat, itu contohnya merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. Jawaban yang tepat ditinjau dari taksonomi Bloom itu adalah kemampuan menganalisis. Dilihat dari soal, siswa akan menganalisis bagaimana cara menggunakan alat yang terbaik dilakukan. Untuk melakukan
dengan KD menganalisis sistem pencernaan manusia, maka media yang paling tepat adalah A. PPT Sistem Pencernaan Manusia, LKPD dan buku siswa, B. Audiovisual Sistem Pencernaan Manusia, LKPD dan torso Sistem Pencernaan Manusia, C. PPT Sistem Pencernaan Manusia, LKPD dan torso Sistem Pencernaan Manusia, D. PPT Sistem Pencernaan Manusia, Audiovisual Sistem Pencernaan Manusia dan buku siswa, E. Audiovisual Sistem Pencernaan Manusia, LKPD dan buku siswa. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia akan mengidentifikasi komponen-komponen sistem pencernaan, fungsi masing-masing komponen, dan keterkaitan antar komponen dalam proses pencernaan makanan. Untuk mengidentifikasi sistem komponen meliputi bentuk dan karakteristiknya, diperlukan media torso sistem pencernaan, media audiovisual dan PPT. Adapun buku siswa bukan media tetapi lebih sebagai sumber belajar. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Audiovisual Sistem Pencernaan Manusia, LKPD dan torso Sistem Pencernaan Manusia. Dalam pembelajaran IPA, KD menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Media yang paling tepat digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai KD tersebut adalah A. PPT dan media audiovisual ekosistem, B. Buku siswa dan LKPD, C. Animasi ekosistem, gambar ekosistem dan LKPD, D. Audiovisual ekosistem, PPT dan LKPD, E. Gambar ekosistem dan LKPD. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut mengandung banyak fakta dan konseptual. Siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk mengamati sebanyak mungkin fakta tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan, kemudian melakukan analisis hubungan antara komponen dan dampaknya terhadap populasi tertentu akibat interaksi tersebut. Oleh karena itu, penyajian fakta melalui media audiovisual atau mengamati secara langsung di lingkungan sekitar sangat diperlukan. Penggunaan gambar hanya dapat menunjukkan jenis-jenis komponen tetapi interaksinya tidak tampak jelas. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Audiovisual ekosistem, PPT dan LKPD. Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik badani, body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. B. Menugasi siswa secara berkelompok untuk menelusuri internet tentang efek ketinggian atau tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. C. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan, dan berlatih soal tekanan pada zat. D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. E. Dengan memperdengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras. Orang memiliki cara berbeda dalam menyerap dan mengolah informasi dan selanjutnya menjadi gaya belajarnya. Pembelajaran sesuai gaya belajaran dominan dapat membawa manfaat agar penyerapan pengetahuan menjadi lebih cepat dan efektif. Berdasarkan ciri-ciri gaya belajar di atas, maka siswa yang gaya belajarnya kinestetik cenderung lebih cocok jika melakukan kegiatan hands-on, misalnya praktikum. Jadi, jawaban yang sesuai itu adalah D. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Siswa kelas A diketahui masih kesulitan mengoperasikan kemampuan berpikir abstraknya dan hanya mampu mengoperasikan kemampuan berpikir konkret. Meskipun menurut teori Piaget, usia mereka seharusnya sudah sangat mahir berpikir abstrak dalam pembelajaran topik model-model atom. Strategi yang paling tepat untuk digunakan adalah A. Menjelaskan model-model atom secara detail kepada siswa dengan menggunakan PPT. B. Menjelaskan model-model atom dengan menggunakan gambar model atom secara detail kepada siswa. C. Menjelaskan model-model atom dengan menggunakan buku siswa. D. Menjelaskan model-model atom dengan menggunakan papan tulis. E. Meminta siswa mengamati model-model atom analog, gambar atau animasi. Kemudian meminta siswa mengidentifikasi komponen atom dan susunan komponen pada setiap masing-masing model atom. Siswa yang kesulitan mengoperasikan kemampuan berpikir abstrak menunjukkan bahwa siswa memerlukan wujud nyata yang konkret, bahkan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk
Untuk membantu siswa belajar optimal, benda-benda konkret sebaiknya dihadirkan dalam proses pembelajaran sambil secara bertahap menstimulasi proses berpikir abstrak siswa. Namun, tidak semua benda konkret mudah dihadirkan dalam kelas karena memang berupa konsep abstrak seperti atom atau model atom. Oleh karena itu, model animasi atau gambar atau model analog sangat diperlukan untuk membantu siswa berkemampuan pikir konkret mengamati model analog yang seolah-olah merupakan objek yang sebenarnya. Jadi jawabannya adalah E. Pak Rudi mengidentifikasi siswa di kelasnya lebih senang jika pembelajaran IPA dilakukan melalui studi lapangan daripada pembelajarannya di dalam kelas. Berdasarkan minat belajar siswa tersebut, maka model pembelajaran IPA yang sebaiknya digunakan agar siswa tersebut bisa belajar efektif adalah A. Model pembelajaran kooperatif, B. Model pembelajaran berbasis masalah, C. Model pembelajaran diskusi kelas, D. Model pembelajaran langsung, E. Model pembelajaran meaningful learning. Minat belajar studi lapangan menunjukkan bahwa siswa lebih senang melakukan eksplorasi, melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi secara natural daripada belajar di dalam kelas berbasis konseptual dan teoritis. Selain itu, siswa tersebut menunjukkan kemampuan untuk belajar aktif dan mandiri dalam mengobservasi, mengidentifikasi, dan mengolah data atau informasi. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL lebih mengutamakan, yaitu isinya B ya, model pembelajaran berbasis masalah. Materi berikut yang tidak sesuai dengan KD menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut adalah A. Komponen ekosistem, B. Jaring-jaring makanan, C. Bentuk-bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, D. Individu, populasi, komunitas, dan ekosistem, E. Proses fotosintesis pada malam hari. Interaksi antar makhluk hidup itu yang A. Komponen ekosistem itu betul, B. Jaring-jaring makanan juga, C. Bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan itu juga betul, D. Individu, populasi, komunitas, dan ekosistem juga betul, dan E. Proses fotosintesis pada malam hari itu salah ya, karena itu tidak termasuk terhadap interaksi tapi lebih ke fotosintesis. Perhatikan KD, menjelaskan berbagai zat aditif dalam bahan makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Materi berikut yang tidak sesuai dengan cakupan KD tersebut adalah A. Zat-zat pengawet pada bahan makanan dan minuman, B. Zat-zat pemanis pada bahan makanan dan minuman, C. Zat-zat pengawet bahan makanan dan minuman, D. Zat-zat adiktif, stimulan, dan halusinasi, E. Hukum bagi pengedar dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Kalau dilihat dari poin jawabannya, itu yang tidak sesuai adalah E. Hukum bagi pengedar dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Selebihnya itu ada zat aditif dan adiktif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.